Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita selalu dalam keadaan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sangat amat baik itu. Apapun yang tengah kita alami hari ini tentunya itu tidak lepas dari penjagaan dan pengawasan Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tentu di saat kita merasa keadaan kita baik, bukan berarti bahwa kita sedang tidak punya persoalan dan masalah. Sebab sekali lagi saya mau katakan bahwa persoalan dan masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Tidak akan pernah ada habisnya. Selesai masalah yang satu, lalu kemudian muncul lagi masalah yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai satu judul yang pernah dipakai oleh salah satu film nasional di Indonesia ini yang berjudul Maju Kena, Mundur Kena, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita mengalami satu situasi dalam hidup kita di mana kita itu seperti dalam keadaan yang serba salah? Ya seperti tadi dikatakan, maju kena, mundur pun kena. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami situasi-situasi seperti itu, biarlah pada saat ini kiranya konten ini boleh memberikan kepada kita pencerahan, boleh memberikan kepada kita keteguhan di dalam situasi kejepit dalam hidup kita, apapun itu dan bagaimanapun keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai hal ini, saya mau mengajak kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Bapa penjaga dan pemelihara hidup kami, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk apapun keadaan kami hari ini. Kalau keadaan kami sedang baik-baik saja, kami bersyukur Tuhan untuk hal itu. Namun kalau hari-hari ini kami sedang berada dalam keadaan yang kelihatannya kurang baik, oleh karena kami sedang terjepit oleh situasi keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kami, tetap kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya semua itu terjadi oleh karena penyertaan, oleh karena seizin Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan itu sedang terjadi dalam hidup kami ada dalam satu situasi sepertinya maju kena, mundur kena, kami percaya pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan hari-hari yang ada di depan kami ini. Karena kami percaya pada saat kami berserah penuh kepadamu Tuhan, Engkau pasti tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Berkati Tuhan sharing di dalam konten Indah Bersamamu kali ini, supaya lewat sharing ini Tuhan, ada banyak orang yang boleh diteguhkan, ada banyak dari kami yang boleh dimotivasi lebih baik lagi menghadapi keadaan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam keadaan maju kena, mundur kena pun pasti ada jalan bagi setiap kita. Di dalam situasi maju kena, mundur kena pun Tuhan pasti punya cara untuk menolong setiap kita. Bagian kita hanya mempercayai Dia sepenuhnya dan biarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya yang ajaib itu atas hidup kita. Saya mau mengajak kita untuk menaikkan pujian ini terlebih dahulu. Biarlah pujian ini memberikan kepada setiap kita kekuatan ketika kita menghadapi situasi terjepit dalam hidup ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan
Ku hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari kita mau buang semua keraguan-raguan dari hati kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang serba salah, dan kita mulai meragukan akan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Pada saat kita mulai meragukan Tuhan, ingatlah akan selalu janji-janjinya. Sebab hidup kita hanya ditentukan oleh karena janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk kembali amazed bagaimana cara Tuhan menolong umatnya
dengan perbuatannya yang begitu ajaib. Kita membuka sama-sama Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kali ini akan menyadarkan dan membuat kita amazed tentang perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka melintasi Laut Teberau. Kita buka sama-sama Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Judul dari perikop ini, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut di tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Mesir itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Mesir berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di tepi laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saya mau mengulang kembali Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan tadi di mana dikatakan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pernahkah Anda mengalami situasi terjepit? Seakan maju kena, mundur pun kena. Saya pernah mendengar cerita teman saya. Saat itu sedang terjadi kerusuhan di kota Jakarta, kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu itu. Kala itu ia berada di antara para perusuh. Di depan banyak orang sedang membakar ban kendaraan. Sementara di belakangnya ada kumpulan massa yang sangat menakutkan, berteriak-teriak. Dan saat itu dia berkata, saya hanya pasrah. Saya pikir tinggal menunggu waktu untuk dihajar oleh massa. Namun Tuhan masih berkenan meluputkan saya dari semua itu dengan cara yang ajaib. Demikian kata teman saya itu yang berprofesi sebagai guru pendidikan agama Kristen. Bapak Ibu Saudara, situasi yang lebih menyeramkan lagi, yang lebih mengerikan daripada apa yang dialami oleh teman saya itu, dialami oleh bangsa Israel. Saat itu Tuhan berbicara kepada Musa agar membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Namun masalahnya tidak segampang membalikan telapak tangan. Apa yang terjadi? Mereka dibawa ke dalam situasi di mana di belakang mereka ada musuh, yaitu tentara Mesir yang dipimpin langsung oleh Firaun. Sementara di depan mereka ada laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Laut yang tidak bisa dilewati begitu saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka ada dalam situasi seperti itu, padahal Tuhan yang suruh loh. Bayangkan kalau hal itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan, katanya Tuhan yang suruh saya begini, tapi kenapa saya mengalami keadaan seperti ini? Mungkin kita sudah protes, kita sudah berteriak-teriak kepada Tuhan, dan kita sudah bersungut-sungut, dan itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong. Kalaupun suatu saat Tuhan membawa kita dalam situasi terjepit, maju kena, mundur pun kena, pasti Tuhan sedang punya maksud. Pasti Tuhan sedang punya rencana, yaitu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Seperti firman-Nya berkata, apa yang kita tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sering kali Tuhan kerjakan atas hidup kita. Di dalam bacaan kitab Keluaran tadi, dikatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguak air laut dengan perantaran angin timur yang keras.
membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut Teberau itu menjadi dua. Saya pernah nonton film The Ten Commandments, dan di saat adegan di mana Musa membelah laut Teberau itu menjadi dua, saya nangisnya Bapak Ibu Saudara, menyaksikan kedahsyatannya adegan itu. Dan itu baru film. Saya baru nonton dan melihatnya di dalam film. Saya tidak tahu bagaimana dan apa yang saya lakukan kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian. Terkait dengan angin timur yang keras itu, Bapak Ibu Saudara, belum lama ini para peneliti Badan Nasional Penelitian Atmosfer dari Universitas Colorado memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan mereka mengatakan bahwa kekuatan angin itu adalah 110 km per jam. Namun dengan catatan Bapak Ibu Saudara, angin itu harus terus-menerus berhembus selama 12 jam. Baru kekuatannya dapat menghempas air pada kedalaman sekitar 2 meter. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 110 km per jam selama 12 jam itu pun baru bisa menghempas air, membelah menjadi dua dalam kedalaman 2 meter. Bayangkan berapa dalamnya laut Teberau itu, sehingga bisa menenggelamkan seluruh pasukan Firaun beserta kuda dan kereta mereka. Bukankah itu sebuah keajaiban? Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dan saya perlu ingatkan saat ini, Tuhan yang pada saat itu membelah laut Teberau adalah Tuhan yang sama, yang sampai detik ini menyertai hidup kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian yang luar biasa ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Tuhan selalu tersedia pertolongan bagi umatnya. Tuhan sanggup mengirim angin timur yang keras untuk membuat laut menjadi tanah kering. Dan saya yakin pada saat itu orang Israel, bahkan Musa pun mungkin tidak pernah berpikir dan membayangkan akan ditolong dengan cara seperti itu. Namun sekali lagi, kita bersyukur kita punya Tuhan yang kreatif. Beragam cara ada di tangannya untuk menolong setiap umatnya. Itu sebabnya berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang sungguh amat sangat hebat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan menolong kita, serahkan saja kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Jangan mengatur Tuhan. Jangan memaksa Tuhan. Biarkan Dia bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Bagian kita hanya percaya.
percaya saja. Buang semua keraguan-raguan kita. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan yang maha dahsyat itu kita mau katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sekali lagi dengan iman katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya di dalam-Mu kami merasa tenang, dari-Mu Tuhan perlindungan, pertolongan yang sempurna.
kami percaya selamanya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau buang semua keraguan-raguan dari hidup kita. Buang semua ketidakpercayaan bahwa Dia terlalu sanggup untuk membuka jalan bagi setiap kita, bahwa Dia terlalu sanggup untuk menolong kita. Serahkan semua kepada caranya, serahkan semuanya kepada waktunya, sebab Dia tahu waktu dan cara yang terbaik bagi setiap kita untuk menolong melepaskan kita dari situasi apapun dalam hidup kita. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang terjepit oleh banyak persoalan dan masalah, namun percayalah, tidak akan pernah sekalipun Dia meninggalkan dan melupakan setiap kita. Itu sebabnya sekali lagi, di dalam keadaan apapun dalam hidup kita, datang kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepadanya, sebab Dialah yang memelihara hidup setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa, maafkan kami Tuhan, yang seringkali merasa lebih pintar daripadamu, sehingga seringkali kami mengajarimu tentang apa yang harus Engkau perbuat bagi kami. Seringkali kami mengatur tentang apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Seringkali kami memaksamu untuk bekerja sesuai dengan cara yang kami mau. Bahkan seringkali kami mengancam untuk meninggalkan-Mu seandainya Engkau tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kami. Kami pikir dengan demikian Engkau akan menjadi begitu takut kehilangan kami, sehingga meninggalkan-Mu menjadi senjata terakhir kami untuk membuat Engkau tidak berdaya, lalu segera menuruti apa yang kami mau. Ampuni kami ya Tuhan atas kebodohan kami. Ampuni kami atas kebebalan kami. Ampuni kami atas kekurang ajaran kami terhadap-Mu Tuhan. Saat ini buat kami menyadari kedahsyatan-Mu atas apa yang bisa Engkau perbuat. Buat kami menyadari keajaiban-Mu atas apa yang bisa Engkau lakukan. Buat kami menyadari kedaulatan-Mu atas hidup kami ini ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam cara untuk menolong kami, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam cara dan alasan untuk mempercepat atau memperlambat pertolongan itu. Bantu kami untuk selalu berserah dan percaya bahwa Engkau bukan cuma Tuhan yang sanggup, tetapi Engkau adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan ini. Haleluya. Amin.